Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Mulia Saputra dengan NIM 102112400008 dari kelas MR 4801 akan mempresentasikan hasil review jurnal safety saya dengan judul Digital Solution for Workplace Safety and Empirical Study on Their Adoption in Italian Metalworking SMES. Nah, jadi di presentasi saya kali ini itu akan terbagi menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada introduction. Introduction ini akan membahas latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan atau kenapa adanya penelitian ini. Dan yang kedua itu ada literatur background, jadi menjelaskan teori dan konsep-konsep penting. Yang ketiga itu ada research methods, jadi di dalam research method ini akan menggambarkan cara penelitian itu dilakukan. Yang keempat itu ada result and discussion, jadi di dalamnya akan memaparkan hasil temuan penelitian. Dan yang kelima itu ada conclusion, yang dimana akan disimpulkan inti temuan dari penelitiannya. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu introduction. Lingkungan kerja di sektor manufaktur, khususnya industri logam, memiliki tingkat resiko yang tinggi. Resiko ini cenderung lebih besar pada perusahaan skala kecil karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Perkembangan teknologi digital sebenarnya dapat membantu meningkatkan keselamatan kerja melalui penggunaan sensor, kamera, dan perangkat wearable. Namun, banyak perusahaan kecil belum mampu menerapkan teknologi ini karena alasan biaya, pemasangan yang rumit, atau kurangnya pemahaman terhadap manfaatnya. Nah, tujuan dari penelitian ini tuh untuk mengetahui yang pertama, teknologi digital apa saja yang saat ini digunakan oleh perusahaan logam kecil. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong atau menghambat penerapan teknologi tersebut. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu literatur background. Bagian ini tuh menguraikan jenis bahaya yang umum terjadi di pabrik logam, seperti kontak pekerja dengan mesin tetap atau mesin bergerak, resiko jatuh dari bekerja di ketinggian. Yang ketiga tuh paparan bahan berbahaya. Yang keempat, penggunaan alat pelindung diri yang tidak konsisten. Dan penelitian ini juga menjelaskan berbagai teknologi digital keselamatan, di antaranya sensor lingkungan yang mencakup suhu, gas, kualitas udara, terus ada juga kamera pemantau kondisi kerja, yang ada juga wearable device seperti smartwatch, smart helmet, and smart glasses. Terus ada sistem pelacak posisi kerja dan ada alarm otomatis berbasis sensor. Selain itu, terdapat beberapa hambatan seperti biaya yang tinggi, kekhawatiran terhadap privasi, kompleksitas instalasi, serta kurangnya persepsi kebutuhan. Nah, sebaliknya, terdapat faktor pendukung seperti kemudahan penggunaan, data yang mudah dipahami, tuntutan regulasi, bantuan dana, dan adanya individu internal yang mendorong inovasi. Oke, nah, di research method, penelitian ini tuh menggunakan survei yang berisi pertanyaan mengenai jenis bahaya kerja di perusahaan, teknologi digital yang sudah digunakan atau ingin digunakan, alasan penerimaan atau penolakan penggunaan teknologi, karakteristik perusahaan yang mencakup ukuran, lokasi, jenis produk, dan tingkat digitalisasi. Dan survei ini itu disebarkan kepada 188 perusahaan kecil dan menengah di sektor logam di Italia, dengan responden berupa pemilik atau manajer perusahaan yang berwenang dalam pengambilan keputusan terkait keselamatan. Di pokok pembahasan yang keempat itu ada result and discussion. Yang pertama, jenis bahaya yang paling sering muncul. Nah, di jenis bahaya yang paling sering muncul ini terbagi menjadi dua, yaitu bahaya yang paling umum itu meliputi interaksi pekerja dengan mesin tetap, pekerja berada dekat dengan mesin yang bergerak,
penggunaan alat pelindung diri yang tidak konsisten, resiko jatuh di area bekerja berketinggian. Dan jenis bahaya yang kedua yaitu dengan tingkat resiko tinggi ditemukan pada pekerjaan di ketinggian, mesin yang tidak terpasang dengan benar, situasi darurat ketika posisi pekerja tidak dapat dipantau. Yang kedua, teknologi digital yang paling banyak digunakan itu yang pertama itu ada sensor lingkungan, yang kedua ada kamera pengawas, yang ketiga ada smartphone atau smartwatch. Nah, teknologi ini populer karena harganya relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan teknologi-teknologi yang lainnya, tersedia secara luas dan mudah digunakan. Sementara itu, teknologi seperti smart helmet, smart glasses, dan smart clothing masih jarang digunakan karena kurang dikenal dan dianggap belum terlalu diperlukan. Nah, yang ketiga tuh ada hambatan utamanya. Nah, faktor yang paling menghambat penerapan teknologi digital adalah yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap manfaat teknologi, yang kedua, kekhawatiran mengenai privasi pekerja, yang ketiga, biaya investasi yang masih dibilang cukup tinggi, yang keempat itu ada instalasi yang dianggap rumit. Terus ada faktor pendorong utamanya. Teknologi lebih mudah diterima apabila yang pertama penggunaannya sederhana, yang kedua data yang dihasilkan mudah dipahami dan dapat dipercaya, yang ketiga terdapat regulasi yang mendukung, yang keempat tersedia insentif atau dukungan eksternal, dan yang kelima ada individu di perusahaan yang menjadi penggerak inovasi. Nah, jadi dari keempat pokok pembahasan itu dapat disimpulkan bahwa berbagai jenis bahaya kerja itu masih umum ditemukan pada industri logam berskala kecil, penggunaan teknologi digital masih terbatas dan sebagian besar hanya pada perangkat sederhana seperti sensor, kamera, dan smartphone. Terus ada hambatan utama yang terletak pada kurangnya pemahaman manfaat, isu privasi, serta biaya implementasinya yang masih terbilang cukup tinggi. Yang keempat, itu ada faktor pendorong utama adalah kemudahan penggunaan dan data yang jelas. Nah, peneliti ini menyarankan perlunya yang pertama edukasi bagi pemilik perusahaan mengenai manfaat teknologi digital. Yang kedua, pengembangan alat yang lebih mudah digunakan dan tidak mengganggu privasi. Yang ketiga, dukungan pemerintah maupun asosiasi industri melalui pelatihan, insentif, dan panduan implementasi. Jadi, penelitian ini juga membuka peluang untuk studi lanjutan seperti menggali perspektif pekerja atau membandingkan hasil dengan sektor industri lainnya. Oke, mungkin cukup sekian review jurnal safety saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.